Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters. Salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas sesuatu yang lagi viral gitu ya katanya ya. Padahal sebenarnya ini isu lama. Kenapa saya bilang isu lama? Nanti saya jelaskan. Apa itu? Mengenai binomo, binary option trading. Padahal itu bukan trading. Sebentar saya jelaskan. Ya. Dan hubungannya dengan afiliator. Orang-orang yang mempromosikan lah gitu. Keren ya namanya afiliator. Nah, ini binomo ini logonya yang awal setahu saya ini. Tapi terakhir nggak tahu ini logo baru atau dia rebranding gitu ya. Tapi bukan itu esensinya ya. Binomo ini sudah pernah saya review 1 tahun yang lalu ya. Waktu itu ada list dari Bapepti ya yang mengeluarkan list seperti binomo, FBS, Olim Trade dan IQ Option itu ilegal. Ya pastilah semua broker yang luar negeri itu ilegal gitu ya. Ya saya banyak dibully juga. Lah ini kan FBS bagus gini. Ah udahlah, bukan urusan saya. Itu saya sudah biasa. Nah, di konten saya ini yang 1 tahun yang lalu, ya lumayan lah dilihat oleh 60.000 orang gitu ya. Saya jelaskan agak dalam mengenai apa itu binomo. Anda bisa lihat dah videonya di sini ya. Anda bisa lihat videonya. Oke. Tapi sekilas saja. Kalau Anda mau nonton detail bisa lihat di sana, menarik. Intinya yang saya terangkan di situ adalah binomo dari 1 tahun lebih yang lalu, hampir 2 tahun lah, itu sempat dipopulerkan oleh sebuah iklan yang di dalamnya ada seseorang yang bernama Budi Setiawan, tanda kutip seorang yang fiktif gitu ya, yang mengaku sebagai seorang trader dengan model rambut yang nyentrik ya. Padahal dia bukan trader. Dia sendiri cuman kos di Bali dengan biaya kos cuman beberapa ratus ribu rupiah. Tetapi dia direkrut menjadi bintang iklan binomo ya. Di iklan itu dia berkata bahwa dia setiap harinya bisa memenangkan $1.000 ya di binomo ya. Tanpa dia harus meninggalkan rumah. Jadi kayak sultan gitu ya. Diam-diam tiap hari duit ngalir $1.000. Ya siapa yang tertarik? Apalagi kalau bebek dungu dengar iklan begitu aja langsung tomplok gitu ya. Nah, yang saya mau kasih tahu di video itu juga saya sudah terangkan bahwa binomo itu bukan trading. Bukan investasi tapi judi. Udah gitu aja. Anda dengar aja lah video saya ya. Bahkan badan pemerintah Amerika Serikat seperti FBI itu sampai melarang dan memberikan peringatan keras atas binomo ini. Ya, artinya ini serius. Judi dan sekaligus penipuan. Ya, karena bisa aja tebakan Anda benar tapi misalnya dibuat kalah. Atau tebakan Anda benar tapi Anda nggak dibayar. Bisa terjadi. Oke? Nah, tapi orang yang sering main binomo, saya nggak tahu apakah dia juga afiliator yang membuli konten saya. Oh, enggak Pak, saya gampang narik. Banyaklah Anda baca lah. Biasalah kalau konten saya dibully ya sama orang-orang yang nggak suka gitu ya. Nah, seperti yang saya sudah sebutkan, saya bahas itu berdasarkan list yang dikeluarkan oleh Bapepti bahwa binomo dan FBS dan lain-lain itu ilegal gitu ya. Dan beberapa diantaranya melakukan trading yang disebut binary option itu. Tapi ya seperti biasa, oh enggak Pak, dia nggak main binary option, udahlah bukan urusan saya. Nanya sama Bapepti, bukan saya yang bikin itu listnya gitu ya. Kok nggak ngerti gitu ya. Oke lah. Nah, pada prinsipnya di video itu saya terangkan, binomo itu adalah binary option atau opsi yang cuma 2. Apa itu? Kalau nggak besar, kecil. Kalau nggak naik, turun. Kalau nggak ganjil, genap. Atau kalau kita main roulette, kalau nggak hitam, merah gitu. Jadi pilihan tebak-tebakan di platform binomo itu ya cuma 2. Ya.
Oke? Nah, apa yang dipertaruhkan di situ? Bisa saham, bisa forex, bisa komoditas. Misalnya, ayo dalam waktu 3 menit tebak nih. US dollar terhadap euro naik atau turun? Dalam waktu 3 menit Anda pasang tuh. Kalau pasangan Anda benar, Anda bilang naik nih. Tepat, Anda harus dibayar. Tapi kalau tebakan Anda salah, ya uang Anda hilang. Itu investasi? Ya bukan dong. Ya. Ya kalau mau detail ya dengar lagi lah video saya gitu ya. Atau misalnya kalau di kegiatan jalanan, kan sering tuh ada orang-orang jalanan bertaruh. Yuk, sebentar lagi ada mobil lewat nih. Ganjil atau genap mobilnya? Taruhan dia. Ganjil. Yang pasang ganjil menang. Ayo lagi nih, depan lagi, sebentar lagi ada mobil lewat. Ganjil atau genap. Begitu, pilihannya cuma 2. Itu binomo. Maksud saya itu binary option. Binomo adalah platform yang memfasilitasi taruhan itu. Ya, yang ditaruhkan itu bisa tadi saham, mata uang, komoditas, apapun gitu ya. Nah, kemudian sehari-hari juga bisa kayak lempar uang ya, dan lain-lain lah ya. Nah, yang menarik, kenapa sekarang menjadi viral lagi? Kalau saya ditanya sih entah gitu, kenapa dibuat viral lagi? Padahal konten saya itu sudah saya buat 1 tahun yang lalu dan sekitar 2-1 tahun yang lalu sudah pernah heboh soal binomo. Kenapa heboh lagi gitu? Inilah kita lihat ya beritanya di CNBC. Diulas lagi gitu ya, padahal saya sudah ulas 1 tahun yang lalu. Apa itu binomo? Di-endorse banyak artis tapi bak praktik judi. Nah, ini saya mau kasih penekanan ya. Anda boleh mengidolakan artis A, B, C, D. Tapi kalau dia main suatu apapun namanya investasi, apalah gitu ya. Bukan berarti dia ahli investasi. Dia cuma dipakai untuk mengendorse, untuk mempromosikan. Ya. Bedalah kalau artis mempromosikan shampoo misalnya supaya rambut itu lebih berkilau. Bolehlah Anda beli shampoo-nya. Atau artis mempromosikan parfum. Oke lah. Tapi kalau artis mempromosikan suatu investasi, Anda harus tanya dong. Lu ngerti coy, apa yang lu mainin? Nah, biasanya orang-orang kita mengikuti artisnya seperti artis mempromosikan parfum. Dia pakai, saya juga mesti pakai. Itu bodoh namanya kalau soal investasi ya. Kalau cuma beli parfum, beli sabun, terserah Anda. Berapa sih sabun semahal-mahalnya? Berapa sih parfum semahal-mahalnya? Ternyata nggak enak, blow on tuh artis. Udah, jangan beli lagi. Rugi cuma 1 botol gitu. Tapi kalau Anda investasi, puluhan, ratusan, bakal miliar, Anda bebek dungu. Yang karena sang artis. Oke. Nah, lanjut di sini. Dijelaskan di sini. Nah, nama binomo kembali santer ya. Memang sebelumnya sudah pernah santer dan viral di media sosial akibat teriakan dari pengguna yang merasa tertipu. Ya itu, bebek dungu. Ya. Yang tertipu dengan aplikasi yang memasarkan diri sebagai platform investasi atau trading whatever gitu ya. Tapi bukan, sebenarnya judi yang sudah saya katakan tadi. Binomo adalah perusahaan yang menyediakan platform bagi pengguna untuk melakukan binary option tadi, tebakan yang cuma 2. Ganjil genap, besar kecil, hitam merah, wah, naik turun. Nah, gitu ya. Jadi ini bukan trading, apalagi investasi. Betul beritanya ya. Binomo sendiri di luar web dan aplikasi yang tersedia hanya memiliki informasi yang sangat terbatas. Ya. Anda bisa baca lah di sini ya. Binomo kata didirikan di tahun 2014 dan mencatat 3 kontak LinkedIn eksekutif perusahaan. Setelah ditelusuri, hanya 2 yang aktif dengan domisili di Rusia dan Nigeria. Akan tetapi tidak terdapat informasi tambahan apapun. Bahkan Binomo sendiri tidak memiliki akun LinkedIn sama sekali. Hal ini cukup aneh mengingat perusahaan mengklaim terdapat nyaris 1 juta pengguna aktif setiap hari dan mengatakan hadir di 133 negara. Selain di Indonesia, aplikasi ini juga cukup tenar di India, Vietnam, Brasil, dan Turki. Adapun lokasi perusahaan tercatat berlokasi di Saint Vincent and the Grenadines. Sering saya sebut ketika kalau saya membahas broker ya. Negara di Karibia ini bukan merupakan anggota Financial Action Task Force on Money Laundering atau FATF yang diidentifikasi memiliki aturan lemah terhadap tindak pencucian uang. Jadi kalau mau bikin perusahaan yang
hukumnya ringan ya di situ. Ya makanya banyak broker-broker bodong yang dipakai oleh beberapa robot trading yang sudah pernah saya bahas, memakai hukum di sana, St. Vincent and the Grenadines. Nah, ekonomi St. Vincent memang masih didominasi oleh pertanian. Anda bisa baca lah ya. Meskipun itu sudah sering beberapa kali diblokir, mereka buat lagi website baru, dengan domain baru dan seterusnya, ya. Nah, selain dukungan dari influencer, Binomo sendiri pandai bersolek diri demi memperlihatkan image bahwa platform ini memiliki kredensial yang dapat dipertanggungjawabkan, ya. Anda bisa lihatlah, ngaku punya sertifikat ini, itu resiko dijamin dan segala macam. Tapi kalau kita telusuri lebih jauh, yang kita kutip atau kita cek di investing.com, CROFR sendiri ternyata adalah pusat regulasi pasar keuangan Rusia, yang bukan berarti praktek ini dapat dijalankan di berbagai negara. Oke? Meski demikian tidak dapat dilacak secara pasti juga tentang kebenaran klaim tersebut. Benar nggak sih dia benar di Rusia gitu ya? Selain itu, Binomo juga menyebutkan bahwa mereka adalah salah satu pialang ternama di CIS, tanpa menjelaskan apa itu CIS atau CIS lah ya. Dan berdasarkan tim risetnya CNBC itu tidak ditemukan apa itu CIS ya. Bodong lah, gitulah, udah gampang lah. Ada yang mau marah silakan. Nah, perbedaan antara judi dan trading maupun investasi sebenarnya sudah sangat jelas. Seperti yang saya ilustrasikan di awal. Dalam trading dan investasi ada underlying aset. Apa yang mau Anda beli gitu ya. Apa yang Anda mau investasikan. Kalau ini nggak punya. Ya. Nah, investasi atau trading biasanya untung atau rugi tergantung banyaknya modal, pergerakan harga aset gitu ya. Nah, tapi dalam Binomo atau platform binary option, yang disediakan dalam platform itu bukan aset keuangan, tetapi singkatnya meja judi dalam jaringan daring atau online gitu ya. Seperti di kasino ya, orang yang mengaku trading di Binomo ini dan kawan-kawannya gitu ya, hanyalah mereka yang melakukan aksi tebak-tebakan yang saya jelaskan tadi, ya kan? Apakah harga suatu aset atau mata uang atau komoditas akan naik atau turun? Ya, nah Binomo ini sebagai bandarnya lah atau brokernya gitu ya. Nah, tebak-tebakan ini tentu mengingatkan pada salah satu permainan judi yang populer di kasino, yaitu roulette yang tadi. Nanti jatuhnya di angka ganjil atau genap, besar atau kecil di kotak hitam atau merah gitu ya. Anda bacalah di sini ya. Saya nggak mau jelasin ya soal roulette ya, tapi intinya gitu ya, ngerti ya. Nah, kemudian cap investasi bodong ini tidak hanya diberikan oleh regulator dalam negeri kayak Bapepti. Yang tadi saya ceritakan, FBI juga sudah memberikan peringatan keras gitu ya. Kemudian juga sekuritas di Eropa, ya, otoritas sekuritas dan pasar Eropa telah melarang perdagangan binary option retail ini ya. Dikatakan bahwa FBI memperkirakan bahwa praktek oleh scammer penipu-penipu ini, Binomo, telah mencuri sekitar 10 juta miliar atau sekitar 143,5 triliun setiap tahun di seluruh dunia. Dan masih saja banyak bebek dungu yang mau ditipu sama Binomo gitu ya. Kemudian penggunaan nama-nama orang terkenal seperti Richard Branson dilakukan untuk mendorong orang membeli investasi palsu. Jadi dia pakai tuh fotonya Richard Branson. Sahabat saya yaitu Pak Andri Wongso, seorang motivator nomor 1 di Indonesia, juga merasa kecewa gitu. Dia diajak makan misalnya sama, ya saya nggak usah sebut ya nama robot tradingnya gitu ya. Terus fotonya dipajang. Kalau orang nggak tahu, dia pikir Pak Andri Wongso main di robot trading itu gitu. Nah, itu maksudnya dalam kasus Binomo ini fotonya Richard Branson itu dipakai. Jadi seakan-akan Richard Branson main nih Binomo. Kalau Richard Branson main, wah dia mungkin kaya dari Binomo nih. Sama seperti seorang Andri Wongso dicatut gitu misalnya. Padahal dia tidak mempromosikan waktu itu, misalkan dia sedang diajak makan, foto, atau sedang memberikan seminar motivasi di situ. Sah saja dong, dia kan dibayar untuk melakukan seminar motivasi. Nah, kenapa sekarang jadi viral lagi? Karena ada orang namanya
Ical Muhammad. Saya nggak kenal sih, katanya ini artis ya. Dia bongkar gelapnya dunia trading binary. Ya sebenarnya saya sejak 1 tahun yang lalu juga sudah membuat konten edukasi juga ya, membongkar mengenai binomo. Tapi karena saya bukan artis kali ya, ya jadi ya gara-gara artis yang ngomong nih, dia bongkar, nah viral lagi gitu ya. Dia sindir Indra Kents dan Doni ya, yang mempromosikan binomo atau tepatnya disebut afiliator. Nah afiliator seperti ini yang ngajak-ngajak orang dan orang terjeblos gitu ya, dia bisa dituntut pidana karena dia menyebabkan kerugian ngajak-ngajak orang gitu ya. Tapi yang saya lihat sekilas di YouTube-nya Indra Kents ya, dia sudah lama sebenarnya Indra Kents ini, sejak setahun yang lalu juga, dia membantah bahwa dia mempromosikan binomo. Dia bilang bahwa ada orang ngaku-ngaku bernama seperti dia di Instagram mempromosikan binomo. Tapi I don't care lah ya, saya nggak tertarik dengan kasusnya Indra Kents dan Doni. Ya, nah di sini kita lihat beritanya, salah satu aktor Indonesia, Ical Muhammad, membongkar gelapnya dunia trading, khususnya di binary option. Hal itu diungkapkan oleh Ical dalam sebuah podcast bersama Gita Sinaga dalam kanal YouTube Pantengin TV. Ya, salah satu aktor Indonesia, Ical Muhammad, tadi lah ya. Hal mengejutkannya adalah jarang ada yang tahu kalau sosok Ical Muhammad sangat gila dengan hal trading. Wah, ternyata ini artis gila trading juga. Disebutkan di podcast tersebut kalau Ical bermain di 7 tempat website trading berbeda dalam satu kali main. Wah, hebat ini ya, 7 tempat ya. Video podcast Ical tersebut kemudian juga viral di TikTok. Beragam postingan atau klip video diunggah oleh akun-akun TikTok. Dalam video yang diunggah oleh akun @ig.call.me-rin misalnya, Ical menjelaskan soal afiliator. Afiliator ini ya sederhananya yang berafiliasi, yang mempromosikan gitu ya, disebutnya afiliator. Ical berkata, kalau ada pembagian keuntungan 70 dan 30% jika satu orang bermain memakai link afiliasi, maka 30% buat aplikasi itu, 70% buat gua. Hebat ya. Jadi kalau saya afiliator nih, saya ngajakin Bebek Dungu main. Kalau si bandar ini menang, saya dapat 70% katanya. Hebat tuh bagi hasilnya ya. Saya pikir 30% buat si afiliator. Ternyata afiliatornya 70%. Gue nggak ngerti dah nih. Hebat ya. Aduh. 70-30. Ya. Ya pasti kalau kita jadi afiliator mau supaya orang itu rugi dong, supaya bandarnya untung. Ya dong, afiliator tuh doanya supaya orang buntung, supaya dia dapat komisi. Ya. Nah kemudian mulai tuh bersautan, wah Doni Salman afiliator dong. Wah gitu. Nah jadi dengan kata lain katanya, jika lu menang terus ya, nggak kalah-kalah gitu ya, lu rugi, nggak dapat komisi. Tapi kalau yang lu ajak nih si Bebek Dungu trading, padahal bukan trading sih ya, judi, dan dia kalah, lu dapat komisi. Berarti ya doanya afiliator supaya lu kalah gitu. Asik ya? Jadi kalau trading lu menang mulu, nggak bakal lu buat grup ngajarin orang-orang, mending main sendiri. Ini sistem piramida. Wah, teruslah berkembang diskusinya. Kemudian katanya Indra Kents dan kawan-kawan pasti memberontak lihat video VT ya, mungkin VTube atau apalah, bukan VTube tuh VT, video lah ya, kata netizen lainnya. Jadi Ical ini yang sebut saja membongkar lah, padahal ini sebenarnya sudah isu lama. Nah jadi kemudian heboh dunia maya gitu. Saya diminta untuk review lagi, padahal ya sudah saya review coy dari 1 tahun yang lalu. Tapi sudahlah, supaya Anda puas saya lemas ya saya review lagi. Oke? Sederhana kan? Intinya binomo adalah judi. Ya? Bukan trading, bukan investasi. Afiliator, orang yang ngajak-ngajak Bebek Dungu main dengan menggunakan kode afiliasinya dia supaya dia dapat komisi. Udah itu aja. Nah, kalau kenapa-napa afiliator ini ya kayak leader gitu ya kalau di permainan money game, kena dia pasal 55 dan 56 KUHP. Oke, semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan. Silakan share kepada
teman-teman, sahabat, atau kerabat supaya mereka juga tercerahkan dan tercerdaskan. Seperti biasa, terima kasih.